Shalom, puji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita akan mulai ibadah pada saat hari ini. Hari ini minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas keberadaan kita hari ini. Tuhan begitu baik kepada kita. Mari kita renungkan. Kita yakin bahwa kita akan disertai Tuhan sepanjang tahun ini. Puji nama Tuhan. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Menyertai Bapa setiap langkah kami, setiap jalan kami Bapa di tahun-tahun ini Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa buat kami Bapa. Layakan kami Bapa, anak-anak-Mu Bapa, untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Memberkati Bapa jemaat-jemaat-Mu Bapa yang hari ini Bapa mungkin belum hadir di tempat ini. Tuhan tolong dalam perjalanan Tuhan Yesus lindungi sertai Bapa, tibakan di tempat ini dengan keadaan selamat. Yang memiliki beban berat Bapa,
kiranya pulang Bapa membawa sukacita Bapa. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau Bapa bersekutu dengan-Mu. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami Bapa kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya Bapa. Kiranya ibadah ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong Bapa setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Kau tahu Bapa setiap permasalahan yang dihadapi Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati, menyertai Bapa. Kiranya Roh Kudus turun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya Bapa. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama satu, nama yang heran dan ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpuji
Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saya bilang haleluya, jawabnya puji Tuhan. Kalau saya berkata puji Tuhan, jawabnya haleluya. Kalau saya berkata haleluya puji Tuhan, jawabannya amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Katakan kanan, beri salam kanan kiri depan belakang saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya yang patut kita sembah, yang patut kita muliakan, patut kita puji. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, mati
kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Hanya firman yang disampaikan bisa masuk dan termeterai dalam kehidupan kami. Terlebih kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau Roh Kudus hadir di sini. Kita mau Roh Kudus selalu hadir dalam hati kita. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus begitu dahsyat dan luar biasa Engkau bagi kami. Terbukti hari ini kami boleh ada
kami hidup, kami bernapas, kami dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan, beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan Tuhan pada minggu pertama dalam tahun 2025. Ini semua karena kemurahan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menghargai akan kasih, kemurahan dan anugerah, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tidak kami sia-siakan, karena kami tahu kekuatan kami, keberadaan kami sangat terbatas. Kami perlu Engkau Tuhan untuk masuki tahun ini. Dalam minggu ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap hidup kami kepadamu. Kami undang Engkau mendahului langkah hidup kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami akan kuat, kami akan mampu, dan kami selalu mendapat kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus mengurapi kami semua untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi telinga kami untuk mendengar, pikiran kami fokus, hati kami Tuhan terbuka, siap ditaburi firman Allah. Roh Kudus memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan ruangan dengan secara tidak ada satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua bahagia. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih, tentu kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita semua, dan kita tidak akan sia-siakan. Sebagai umat Tuhan yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur, saudara tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya untuk mengerjakan keselamatan Allah. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang saat pagi ini terambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat yang ke-22. Yesaya pasal 45 ayat 22. Masih ada yang bawa Alkitab? Tolong Alkitabnya diangkat. Oh puji Tuhan, tambah hari tambah banyak yang bawa Alkitab saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Buka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan iman. Yesaya pasal 45 ayat 22. 1, 2, 3. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Amin saudara. Saya tertarik ayat sebelumnya saudara. Ya, ini sebetulnya kalau saudara pahami, ini adalah syahadat. Tidak ada Allah lain kecuali, di sini katakan, akulah Allah, tidak ada selain, tidak ada yang lain. Saya baca sendiri aja. Bukankah aku Tuhan? Tak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berkali-kali, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain kecuali siapa saudara? Tuhan. Tuhan di sini disebut saudara. Dalam ayat 20 dikatakan, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Siapa Allah orang Kristen? Adalah pencipta. Tuhannya orang Kristen adalah berkuasa, luar biasa. Jadi kalau saudara hanya percaya
Yesus Kristus satu-satunya, berarti saudara memiliki namanya pencipta yang berkuasa. Satu-satunya pencipta, satu-satunya yang berkuasa. Tidak ada kuasa lain kecuali di dalam Yesus Kristus. Firman Allah di sini saya beri tema beralih, saudara. Beralih, saudara, ya. Di sini dikatakan berpalinglah kepadaku. Berpaling. Kalau saya sekarang menghadap kemana? Ke barat. Terus di belakang saya ada yang yaitu panggil sama nama saya. Apakah saya tetap jalan kalau ada yang panggil di belakang? Saya harus putar balik menghadap ke timur. Itu namanya berbalik atau berpaling, saudara. Ya, berpaling. Bisa juga ke kanan, bisa juga ke kiri, bisa juga ke belakang, saudara. Itu namanya berpaling atau beralih, saudara. Yaitu beralih haluan pandangan, beralih berputar. Berputar haluan, berputar pandangan, saudara. Ya, itulah berpaling. Berpaling ada satu kiasan beralih atau yaitu bertukar. Berpaling, saudara, yaitu berarti dari gelap kepada terang. Ya, dari dunia kepada surga, dari jasmani kepada rohani, dari yang jahat menjadi baik, dari yang sombong jadi rendah hati, jadi dari yang kasar jadi lemah lembut, dari dosa, saudara, menjadi benar dan kudus. Itu berpaling, itu beralih, saudara. Ya. Tujuannya apa? Supaya saya dan saudara diselamatkan, dibebaskan, dilepaskan dari apa? Dari kebinasaan, dari hukuman, dari kegagalan, dari kebangkrutan. Saudara, beralih dari gagal menjadi berhasil, dari sepi menjadi ramai. Mau, saudara? Mau, saudara? Terserah saudara. Ini perjalanan kita dalam tahun 2025. Kalau saudara mau beralih, tinggalkan kehidupan yang lama, yang jahat, yang sombong, kasar, dosa, yang penuh dengan kegelapan, dunia yang akan binasa, jasmani ini yang tidak bisa masuk surga, maka saudara pasti diselamatkan. Inilah awal dalam tahun ini Tuhan berikan firman bagi kita semua, saya dan saudara. Ya, aku kasih, mari kita bersama-sama merenungkan, saudara, kasih firman Allah ini yang merupakan satu cermin hidup kita, yang memungkinkan kita untuk melihat, saudara, sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Apa yang terjadi tahun 2025 ini, saudara kasih, hari ini ada duanya banyak. Ada dua sisi firman Tuhan, dua sisi pandangan kita, dua sisi pandangan hidup kita untuk menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan tadi, keselamatan. Itu keselamatan itu dalamnya banyak sekali, saudara. Keselamatan, selamat, kalau pernah saya sampaikan berapa tahun yang lalu, itu asal kata daripada shalom. Saya pernah sampaikan ada 12 sampai 15 arti, dan di dalamnya itu berkat Tuhan di dalam selamat. Berarti kita lepas, kita bebas dari hukuman, dari kebinasaan, saudara, dari neraka, ya, sehat,
kuat, berhasil, sukses, beruntung, itu selamat, saudara. Dan kita tahu, saudara kasih, ya, untuk kita selamat kita harus menerima juru selamat, memiliki juru selamat, dan hidup di dalam juru selamat. Siapa itu, saudara? Yesus. Ada dua pandangan yang ingin saya sampaikan dengan singkat hari ini. Pandangan ke atas, bukan ke bumi, dan pandangan ke depan, saudara. Dua hal ini yang saya sampaikan penting hari ini bagi kita semua. Pandangan ke atas, yaitu saudara kasih pandangan ke atas, ya, namanya ke atas, ya. Inilah pandangan yang dinamakan pengharapan. Katakan 1, 2, 3, pengharapan. Sekali lagi, pengharapan. Kalau pandangan ke bumi, mengandalkan kekuatan kita, akal kita, kekayaan kita, uang kita, mengandalkan dunia ini. Langit dan bumi akan lenyap. Jadi kalau kita mengandalkan, pandangan kita ke bawah, mengandalkan dunia ini, kita akan lenyap bersama dunia ini. Tapi pandangan kita ke atas, itu namanya disebut pengharapan. Coba kita lihat dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Ini pandangan kita dalam tahun 2025. Saudara, bukan di bumi tetapi di atas. Kalau engkau telah diselamatkan, kalau engkau sudah ditebus, kalau engkau sudah yaitu mengubur dosa saudara hidup yang lama, berarti saudara dibangkitkan bersama dengan Yesus. Dalam ayat dikatakan apa? Cari perkara yang di atas, di mana Yesus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hal-hal rohani, hal-hal sorgawi. Berarti di sini membawa kita, saudara, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara mau cari tambahan atau kerajaan Allah dan kebenaran? Cari bonus dulu? Halo? Kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara, ya, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah, Tuhan terlebih dahulu. Berarti di sini mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dalam aspek hidup. Saudara, kalau lakukan itu, kerjakan, luar biasa dahsyatnya Tuhan pencipta dan Tuhan yang berkuasa tadi. Kalau saudara belum mengalami, saudara tidak akan percaya apa yang saya katakan. Dan apa yang saya katakan kami sudah mengalami bertahun-tahun. Dalam perjalanan kami hanya berharap kepada Tuhan. Artinya berharap tetap mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 21, 20 dan 21. Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situlah kita menantikan Tuhan Kristus Yesus sebagai juru selamat. Tadi di mana Yesus ada? Dia ada di dalam surga yang mulia. Setelah dia mati, dikubur 3 hari 3 malam dan dia bangkit, dia ada di dalam surga. Dikatakan karena saudara telah diselamatkan, dijadikan miliknya Tuhan, saudara disebut warga. Kewargaan kita adalah surga, warga kerajaan surga.
Sekarang kita di bumi menantikan Yesus datang kali yang kedua. Harus berharap. Saudara mengharapkan tidak Yesus datang kali yang kedua? Ojo dhisik Tuhan, aku durung nikah. Ojo dhisik Tuhan. Ya. Aku izin nom. Apa begitu? Tuhan datang kali yang kedua tidak peduli anak-anak Tuhan jemaat itu masih bayi, anak, pemuda, remaja, sudah nikah apa belum, sudah tua. Tidak peduli, Tuhan datang ya datang. Tapi saudara apa mengharapkan itu? Itulah pandangan ke atas. Saudara, bagi saudara kalau tahu saudara, ya, saudara akan merindukan, menginginkan, yaitu jangan sampai aku mati sebelum datang, ingin ketemu pada waktu datang. Kita kan masih hidup saat hari ini. Ada seorang yang usia 90 tahun, saya berdoa, Tuhan kalau boleh aku jangan mati dulu sehingga aku bisa bertemu denganku pada waktu datang. Itu kerinduan. Tapi semua ada di tangan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak rindu, tidak mengharapkan datang kali yang kedua. Mau hidup di dunia ini, saudara mau hidup lagi 1000 tahun di dunia, 100 tahun lagi, saya tidak mau saudara. Haleluya. Kok sepi? Mengharapkan di sini katakan menantikan, nanti itu berharap. Saudaraku kasih, dan ayat yang ke-21 yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Luar biasa. Saudara, dikatakan bahwa mengubah hidup kita. Di sini kan kewargaan kita ada di surga, bukan di bumi. Itulah pandangan ke atas. Selanjutnya kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Selamat kita. Saudara, alasannya sangat jelas mengapa kita pandangan kita ke atas mengharapkan datang kali yang kedua, yaitu ayat 21 tadi. Mengubah hidup kita yang hina ini menjadi mulia. Saudara, inilah pandangan kita. Ya, pandangan ini juga membawa satu perubahan dalam hidup. Jadi kalau sudah memandang Tuhan, berharap pada Tuhan, pikiran saudara tertuju kepada ada satu perubahan dalam hidup ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 dan 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia, Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Seperti setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ada perubahan dalam hidup. Perubahan dalam bahasa Indonesia, jangan dibahasakno Jawa, saudara. Perubahan itu bahasa Jawane owah. Kak, artine beda. Oh, uripe owah, pikirane owah. Berubah hidup kita. Jadi dari hina menjadi mulia. Hidup saudara karena sudah berharap kepada Tuhan.
Jadi ini pandangan yang pertama. Yesaya pasal 40 ayat 31. Dalam ejaan lama, ini ejaan baru ditulis menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara dalam tahun 2025 ini hanya berharap kepada Tuhan, apakah saudara luput dari masalah, kesulitan, kesukaran? Tidak. Tetap ada di dunia ini. Selama kita di dunia ini ada masalah. Masalah bukan masalah yang kecil, masalah yang besar terjadi. Tambah hari hidup kita tambah mengalami kesulitan yang besar, masalah yang besar. Tetapi saudara, kalau sudah berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Amin. Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang saya katakan spektakuler. Bukan kekuatan manusia. Bukan seperti super power, tetapi ini kekuatan dari Tuhan. Itu adalah dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga saudara mampu melewati ada badai. Saudara tidak katut, tidak terhempas. Saudara tidak takut, tetapi saudara akan mampu melewati badai. Amin. Bukan mundur, bukan nyimpang, bukan sembunyi, tapi saudara akan hadapi itu. Sebab kalau saudara sembunyi, saudara mundur, saudara akan dikejar oleh masalah itu. Tapi kalau saudara menghadapi masalah, saudara melewati masalah, sudah menang, lewati lagi menang, maju terus. Ada kisah badai di Amerika itu yang hebat di mana itu? Colorado ya. Pada waktu ada mobil lewat situ saudara, ya ada badai. Lantas semua minggir, tapi ada seorang anak yang sedang mengemudikan mobil dan seorang ibu, terus nak, ayo terus nak, terus nak, terus nak, terus nak. Bagaimana itu semua minggir terus? Dia melewati, justru yang minggir hancur semua. Kena badai, tapi yang terus tadi dia akan lewati badai. Badainya terus lewat saudara ke belakang, di depan dia mendapatkan ketenangan. Amin. Hidup orang Kristen kalau mau maju terus maju, terus maju, terus maju, akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Tolong dihafal, siapa yang hafal itu? Mau diberkati Tuhan, tahun 2025 mau diberkati Tuhan. Dikatakan berbahagialah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan. Mau diberkati? Katakan samping saudara, suami istri saudara siapa? Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati? Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Berarti saudara mengandalkan, bergantung, berserah, berharap, berserah sepenuhnya kepada, serahkan semua hidup kita, keluarga kita, usaha kita kepada Tuhan. Percaya, mempercayai, dan percayakan kepada Yesus. Amin. 3 hal ini sering saya ulangi. Percaya kepada Yesus, mempercayai Yesus, dan percayakanlah kepada Yesus hidup kita, keluarga kita, usaha kita. Tuhan pasti menyatakan kuasa yang besar. Bagian yang kedua saudara, ya, pandangan kita kemana saudara? Ke depan, bukan ke samping kanan kiri, bukan ke belakang. Kalau ke belakang saudara itu jahat, sombong, kasar, dosa, gelap, dunia jasmani. Tapi pandangan kita ke depan, di sana ada terang Kristus. Di sana ada damai sejahtera Kristus, ada kebaikan, ada yaitu kelemah lembutan, ada kebenaran dan kekudusan. Ke depan, pandangan ke depan ini saudaraku kasih, ya, pandangan ke depan ini yaitu pandangan yang namanya
Katakan semua, iman. Pandangan ke depan adalah iman. Tadi ya iman saudara. Pasal 45 ayat 22 tadi. Berbalik. Kalau saudara punya iman, berarti iman itu saudara percaya apa yang dikatakan firman. Saudara, orang yang beriman itu orang yang taat, orang yang patuh, orang yang nurut, orang yang setia apa katanya Tuhan. Bukan kata orang, tapi apa katanya Tuhan. Begitu dia dengar, dia lakukan, dia bertindak. Amin. Firman Tuhan itu adalah katanya Tuhan. Dalam ayat tadi, berpalinglah. Ini adalah cara sudah dikatakan berpaling. Kira-kira untuk berpaling ke kanan, ke kiri, ke belakang mudah tidak? Mudah. Mudah saudara. Ya. Keselamatan itu juga mudah. Saudara tidak usah kerja keras, tidak usah beli dengan uang, tidak usah banting tulang jungkir balik. Bab keselamatan itu adalah merupakan kasih karunia. Tuhan berikan anugerah. Seharusnya saudara menerima ini. Saudara tidak layak menerima ini, tapi Tuhan berikan kepada saudara. Murah kan? Tetapi bukan murah. Bukan murahan saudara. Keselamatan ini dibayar dengan harga yang mahal. Siapa yang bayar? Tuhan Yesus. Dibayar dengan harga yang mahal. Tapi orang Kristen menganggap murahan, tidak menghargai keselamatan. Saudara, orang seharusnya dia itu pada waktu sakit dia mati, tetapi ternyata ada dokter yang menangani, terus dia bisa sehat lagi. Saudara lupa kepada dokter itu. Orang lupa tidak punya hati. Udah ditolong seharusnya mati, tapi ada tangan Tuhan melalui dokter menolong hidup. Kalau orang itu lupa, tidak punya hati, selalu ingat, ingat saudara. Maaf, ini kesaksian. Udah meninggal. Ada Menteri Kesehatan. Tahun 1984 menolong kami. Membawa kami ke rumah sakit. Tak sebut sudah meninggal, namanya Pak Diono. Rumahnya Puri. Saya selalu ingat ketemu, terima kasih Pak. Dia sudah lupa, Bapak ini siapa? Sebelum meninggal kami ketemu. Saya pernah ditolong oleh Bapak berapa tahun yang lalu. Waktu itu tidak salah, ya kurang lebih 20 tahun yang lalu. Ketemu 25 tahun yang lalu dia sudah lupa, tapi saya tidak pernah lupa. Saya bukan pamer. Kenapa seharusnya tidak akan tertolong, tapi akhirnya tertolong. Dia bukan orang Kristen. Kami ingat. Demikian pula saudara ditolong oleh Tuhan Yesus, diselamatkan dan dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Kalau sudah lupa kepada Yesus, itu kebangetan. Hari Minggu datang kepada Tuhan, hari ini tidak tahu ini. Yang datang mungkin hanya 70%, tidak tahu yang lainnya. Padahal minggu pertama hal yang penting saya sampaikan firman Tuhan ini saudara. Ini pertama untuk kami sekeluarga. Kami tetap sudah berharap bergantung, tetapi saya tahu itu berharap itu bagaimana, bergantung bagaimana. Tetapi firman ini untuk saya pagi hari ini, kami lebih berharap bergantung sama Tuhan. Saya ingin diberkati Tuhan, ingin saya mendapatkan yaitu apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan saya sekarang ini beriman hanya kepada Tuhan saja, saudara. Jadi saudara, keselamatan itu memang murah dan mudah, tetapi bukan murahan saudara, karena dibayar dengan harga yang mahal. Kita baca 1 Petrus pasal 1. Benarkah dibayar dengan harga yang mahal?
1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Kita baca bersama-sama nanti. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yaitu darah Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak haleluya. Saudara ditebus, dibayar dengan harga yang, itulah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata selanjutnya dalam Yesaya tadi, kepadaku, berpalinglah kepadaku. Siapa aku di sini? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus mantep. Dia satu-satunya penolong, satu-satunya juru, satu-satunya jalan. Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Noah apal? Kalau apal tak kasih hadiah tuh. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada siapapun masuk surga, ketemu dengan Bapa kalau tidak melalui Dia. Satu-satunya juru selamat, satu-satunya penolong, satu-satunya berarti tidak ada jalan lain. Orang luar katakan banyak jalan menuju Roma, ya silahkan. Tapi ke surga itu, ke akhirat bukan, ke akhirat itu hanya 2, neraka dan surga itu hanya 1, melalui Inilah yang harus kita madep dalam iman kita, kepercayaan kita, saudara. Di sini katakan kita disuruh berpaling kepada bukan berpaling ke gereja, menghadap gereja, bukan berpaling kepada pendeta, bukan berpaling kepada GPDI, saudara, ya. Tapi kepadaku, Kristus. Itu sebabnya, datanglah kepadaku engkau yang berlelah dan menanggung berat. Tuhan akan berikan apa? Saudara hari ini akan mendapatkan janji itu. Datang tadi dengan beban, aduh abot si uripku, awal tahun ini keuangan ekonomiku koyok gini. Rasane lelah, pegel wis, lelah kami, capek kami. Tetapi pagi ini saudara pulang dengan sentosa, dengan kekuatan yang baru. Saudara, kurang 5 menit, setengah jam khotbah. Saya, saudaraku, ambil contoh tentang iman. Tokoh iman, saudara, ini sebagai kesimpulan. Kita temukan seorang tokoh, yaitu disebut bapak orang beriman. Siapa itu? Sinten niku? Loh, tidak tahu. Dikatakan bahwa Abraham adalah bapak orang bapak dari segala bangsa. Ada beberapa hal, saudara. Hai, aku Lala. Disebutkan apa? Dia punya iman. Dia berjalan keluar dari Ur Kasdim. Waktu mendengar firman. Jadi dia dengar firman melalui mimpi, saudara. Begitu dengar firman itu membuat dia timbullah iman dan percaya. Buktinya apa? Pada waktu malam dia mendengar, pagi-pagi dia keluar dari Ur Kasdim, keluar dari rumah keluarganya, dari negerinya. Dia pergi ke satu negeri yang Tuhan tunjukkan. Itu iman. Bagaimana, saudara? Tahun 2025 ini sudah dengar firman Tuhan, kalau sudah iman,
Wah, ini sibuk, pekerjaan banyak, usaha saya sedang rame. Tuhan katakan hari Minggu pergi ke Pacet. Hari Minggu pergi ke mana? Dengar firman itu. Saudara lakukan. Kok sepi? Tidak ada yang jawab. Terserah saudara, ini firman yang Tuhan berikan kepada. Dia tinggalkan Urkasdim, dia pergi berjalan untuk ke tanah yang dia belum tahu. Itulah iman. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan tidak kelihatan tapi percaya. Amin. Itu iman. Urkasdim itu sekarang ini Urkasdim itu di sekitar Iran, Irak. Kanaan itu jauh ke sana. Babilonia ini, orang Majus ada di sini. Dia ketemu dengan Yesus di mana? Di Bethlehem. Berjalan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, jarak yang jauh. Abraham berjalan terus. Itu iman, itu berjalan bukan dengan penglihatan tetapi dengan iman. Jauh saudara. Mengapa Abraham mau diberikan? Demi anak cucu cicitnya, bukan untuk dirinya sendiri. Halo bapak-bapak, orang tua, apa yang saudara lakukan itu berdampak kepada anak cucu cicit saudara. Ibadah ini juga akan berdampak pada keluarga. Saudara, iman di sini bagi Abraham adalah suatu ketaatan pada waktu dia menerima panggilan untuk pergi. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka. Sudah saudara pergi menjadikan semua jiwa-jiwa untuk percaya Yesus. Saudara, selama saudara percaya Yesus, sudah ada jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan. Berarti saudara belum pergi. Adakah jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan? Halo? Dia taat, dia mendengar, dia itulah saudara kasih iman. Suruh pergi, dia pergi. Apa yang dia lakukan? Jadi iman tanpa perbuatan tidak dapat apa. Saudara percaya Yesus berat, tetapi saudara tidak mau bertindak, tidak ada apa-apa. Selanjutnya di sini dikatakan apa? Dalam pasal 12 tadi, ayat yang 1 sampai 3 itu panggilan untuk pergi. Karena dia punya iman, ya pergi. Tuhan katakan pergi, tinggalkan Urkasdim, dia tinggalkan. Berjalan untuk mendapatkan tanah perjanjian itu, dia itu jauh, berjalan jauh. Yang kedua saudara, yaitu panggilan untuk bertumbuh berbuah setelah mereka berjalan saudara. Dalam perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain, tempat satu tempat yang lain. Bertumbuh, maju. Iman itu maju, bukan mundur, bukan start. Tahun 2025 kalau saudara tidak mau bertumbuh, tidak mau maju, bertumbuh itu maju, meningkat. Ibadah saudara seperti tahun yang lalu. Saudara hidup Kristen saudara akan itu saja. Bahkan tambah melempem. Harus bertumbuh itu berarti maju, bertambah. Itu orang yang beriman. Selanjutnya apa saudaraku kasih? Pada waktu dia maju, setiap dia berhenti membuat kemah, dia membuat mezbah, mempersembahkan kepada Tuhan. Ini adalah iman, itu panggilan untuk memberi, bukan menerima. Berilah maka kamu akan diberi dengan takaran, bahkan Tuhan akan balas di net digoyang-goyang. Saudara belum pernah alami itu, maka saudara tidak mau memberi jadi medit. Kalau sudah memberi saudara berkelimpahan, janji Tuhan seperti itu. Selanjutnya saudara, yaitu yang ketiga tadi. Yang keempat saudara, panggilan yaitu untuk mengalah maksudnya. Panggilan untuk mengalah. Aku bener, aku gak salah, nopo suruh ngalah. Itu sombong sebetulnya saudara. Tapi Abraham, orang yang beriman tidak seperti itu. Padahal dia orang tua ngalah sama anak muda. Siapa? Lut. Daripada geger ngalah. Saudara mau ngalah?
Ada saya pernah dengar ngalah terus diinjek-injek. Sopo yang injek? Kita anak Tuhan. Tuhan yang akan menginjak-injak musuh kita. Amin. Kalau kita ngalah, Tuhan yang akan menginjak-injak musuh kita. Di mana ayatnya itu? Ayo, tak kasih hadiah. Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14. Ingat itu saudara. Dia ngalah. Justru saudara dia ngalah mendapat bagian yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Sing tadi menang-menangan saudara, Lut itu tadi dia bertahun-tahun mungkul, habis sekejap mata satu hari. Tapi Abraham saudara, dia diberkati tanah, bahkan berkat itu untuk anak cucunya. Selanjutnya saudara yang kelima, panggilan untuk yaitu memberi penyataan. Tadi mengalah tadi Kejadian 13 ayat 10 sampai 11 untuk memberi penyataan pasal 14 ayat 23. Penyataan apa? Menyatakan diri bahwa dia itu telah dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dia harus melakukan pekerjaan Allah. Saudara, sebuah penyataan itu komitmen. Saudara punya komitmen tahun 2025. Aku akan rajin, aku setia, aku akan bertumbuh, aku akan ambil bagian dalam pelayanan. Tahun ini ada beberapa yaitu jemaat yang dia mau ambil bagian dalam pelayanan. Maju terus, amin. Ini namanya apa? Menyatakan diri. Jangan aku yang penting nang gereja. Tak. Komitmen kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, ini orang yang beriman. Panggilan untuk menyerahkan, bukan menerima, tetapi menyerahkan. Saudara, menyerahkan di sini adalah berkorban. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai seterusnya. Saudara baca luar biasa. Ya, di situ kisahnya Abraham juga mendapat firman Tuhan. Apa firmannya? Abraham, aku minta. Tuhan meminta. Sebetulnya Tuhan tidak perlu meminta, tapi apa yang dikatakan Abraham itu menguji. Sampai di mana imannya, sampai di mana kasihnya kepada Tuhan. Aku minta anakmu yang satu-satunya itu loh, kau korbankan, kau dipotong, disembelih, dibakar. Orang beriman tidak perlu tawar-tawar, Tuhan aku tak mikir disik Tuhan. Tidak perlu mikir. Orang beriman itu kalau dengar firman Tuhan tidak usah mikir, langsung dilakukan. Dibawalah apa Ishak di mana? Di bukit, di gunung Arjuna. Ya, Gunung Raung sekarang sedang meledos saudara. Gunung Moria. Disembelihlah Abraham, apa Ishak. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan hanya menguji. Tuhan menguji saudara. Seperti Abraham ada 6 langkah tadi. Menguji saudara, maukah saudara menyerahkan hidup saudara, hati pikiran saudara, tubuh jiwa saudara, serahkan kepada waktu saudara, tenaga saudara, pikiran saudara, serahkan kepada Tuhan. Dampaknya saudara baca ayat 16 sampai 18. Tuhan katakan, aku bersumpah dari seluruh nabi, dari Kejadian sampai Wahyu hanya kepada Abraham aku Tuhan bersumpah. Karena engkau lebih mengasihi aku, lebih sayang kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dengan dan anak cucumu diberkati. Amin. Inilah pandangan ke depan. Melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, masuk dalam minggu yang pertama ini saudara, dalam masuk tahun 2024 kita berjalan dengan iman. Dan kita lihat iman setiap saudara melangkah maju itu mujizat, mujizat, mujizat dan mujizat. Amin. Percaya saya dari pelayanan pertama dan rumah tangga saya melangkah dengan iman. Saya tidak punya sponsor, tidak punya donatur, tapi saya hidup sampai hari ini. Itu saudara, karena apa? Kami iman, dan saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara kasih, mari kita pandang ke atas, berharap, bergantung, dan mari kita yaitu pandang ke depan Yesus Kristus.
percaya. Jadilah seperti iman. Tuhan memberkati. Mari semua bangkit berdiri. Saudara bukannya melihat, memandang, tapi buktikan. Allah telah membuktikan kuasanya, kasihnya, keselamatannya kepada kita semua. Haleluya, haleluya. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap kami yang makan tubuh dan minum darah, yang sakit sembuh, disembuhkan jasmani dan rohani, yang lemah mendapat kekuatan semangat yang baru, dan kami mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, hidup kekal bersama-sama dengan Yesus.
Kami mau terima perjamuan kudus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Nanti ambil tubuh roti dan anggur. Kita akan makan bersama dan minum bersama. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kita pujikan rapnya tadi. Haleluya. Yesus,
keselamatan yang Tuhan telah bayar dalam hidup kami. Kami mengingat kembali Tuhan apa yang telah terjadi oleh Yesus Kristus yang telah memikul dosa kami, mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Ini sekarang kami akan mengadakan perjamuan kudus sebagai perintah Tuhan untuk mengingat kembali, membawa kami semangat dan sukacita. Tuhan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita dengar firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, kita makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Angkat ini cawan. Darah Yesus, tangan kanan saudara tinggi di atas kepala saudara. Sebelum kita minum darah Yesus, kita dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dari Yesus dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihat domba Allah, lihat domba sendiri, tolonglah, lihat domba Allah, lihat domba Bapak Yusak maju ke depan dan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami datang kepadamu, kami beribadah kepada Engkau. Kami mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam ibadah pada minggu pertama di tahun 2025. Kami bersyukur penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang selama ini begitu melimpah dalam hidup kami. Pagi hari ini, izinkan kami berpaling kepadamu Tuhan. Kalau di hari-hari yang lalu, kami melihat yang lain, kami pergi ke tempat yang lain, tetapi mulai hari ini Tuhan, biarlah kami semua pagi hari ini berpaling kepada Engkau.
Ampuni segala kelemahan kami, kebodohan kami, dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di tahun yang baru ini kami percaya dan kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami akan melihat penyertaan Tuhan yang semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Biarlah kehidupan kami selalu dekat dengan Engkau. Kami percaya pada Engkau dan kami selalu mendahulukan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami serahkan kepekerjaan kami serahkan semua apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Mu pagi hari ini. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu, dalam kehidupan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, anak-anak cucu, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Apa yang sudah pelayan-pelayan-Mu lakukan, bila berkenan kepada Engkau, dan Engkau membalas memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk. Persembahan kedua akan dijalankan. Begitu luar biasanya firman saat ini, kita tetap memandang ke atas ke Tuhan Yesus dan tetap memandang ke depan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan pelayan persembahan untuk maju ke depan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan.